Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Google Classroom ya. Untuk Bapak Ibu semua, Google Classroom itu salah satu aplikasi e-learning yang memang banyak digunakan. Tapi ada beberapa juga kekurangan dalam Google Classroom, seperti mata pelajaran bahasa Inggris ya. Dia nggak bisa naruh audio juga. Kalau untuk masalah pelajaran lain sih biasa aja. Insya Allah bisa ya. Dari nanti juga ada soal dari Google Form dan lain sebagainya. Nah, yang pertama langsung aja ke Google Classroom ya. Yang pertama itu kita buka Chrome-nya ya. Kita buka Chrome-nya. Terus di arah sini nih yang ada titik 6 Google Apps. Kita turunin aja. Scroll ke bawah, ada Google Classroom di sini. Kita klik aja. Nah, karena saya udah banyak buat ya, jadi kelasnya ada banyak. Kalau yang belum memang biasanya nanti di sini kosong ya, di sini kosong. Nah, pertama yang perlu dibuat itu adalah kelasnya gitu. Yang perlu dibuat pertama itu adalah kelasnya. Nah, cara membuat kelasnya itu diklik di sini yang ada tanda panah ini nih, diklik. Kemudian join kelas atau create kelas, ini karena bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini paling bergabung ya, ini membuat kelas. Kita buat aja kelasnya. Ini dicentang aja, terus lanjutkan, continue. Di sini ada 4 section yang perlu diisi ya, tapi nggak semuanya kita isi. Kayak ini kita bikin aja, misalkan di sini kelas 10 ya, 10 perawat misalkan. Sectionnya kita kosongin aja, roomnya kita kosongin aja, subjek atau mata pelajarannya, mata pelajaran diisi sama mata pelajaran misalkan bahasa Inggris. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, jadi di sini kita tulis saja bahasa Inggris. Kemudian pilih create. Ini kalau di bahasa Indonesia kali buat ya, kalau ini batalkan, kita buat aja create. Ditunggu, memang biasanya sih agak lama. Kita coba dulu. Nah, ini dia. Ini udah ada berarti ya, udah bisa dimulai kelasnya. Tapi kita pengenalan dashboardnya dulu nih. Dashboard ini stream ya, ini bisa disebutnya kabar berita atau di beranda juga bisa disebut beranda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini classwork, ini tugas kelasnya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan memberikan tugasnya di sini nanti ya. Ada create assignment and questions, ada bikin tugas pertanyaan juga bisa menggunakan topik, nanti ada materi-materinya gitu. Di sini people atau anggota lah ya, anggota atau murid-murid, nanti di sini semuanya ada. Grades, di sini nanti ada penilaiannya. Contoh kita satu review dulu, misalkan ini kelas yang udah pernah saya buat. Di sini saya bisa ngasih ngasih info ya. Di sini tuh sudah ada. Ini tugas-tugasnya nanti muncul di sini. Nah, ini kolom tugas yang udah pernah dikasih lewat tugas ini. Kemudian ini murid-muridnya. Di sini ada murid-muridnya. Nah, di sini juga ada nilai-nilainya yang sudah dikumpulkan sama anak-anak gitu ya. Nah, lihat ini nilai anak-anak ini yang udah saya kerjakan, kasih nilai. Ini kalau ada tulisan missing begini berarti ini dia nggak ngerjain sama sekali nih ya, ini nggak ngerjain gitu loh. Nah, oke, kita balik lagi ke kelas yang baru dibuat tadi. Yang pertama Bapak Ibu mau ngasih tugasnya dulu misalkan ya.
kasih tugasnya. Oh iya lupa, yang pertama itu ini kasih dulu ini yang ada tos ini. Nah ini kasih dulu nih ke anggotanya, siswanya ya, bisa lewat WA atau apapun, dikirim aja, nanti anak-anak suruh masukin kode ini di Google Classroom ya, bisa. Ini kita kasih tugasnya. Misal kita mau buat tugas create-nya dulu. Assignment ini tugas berupa file. Nanti dalamnya Bapak Ibu bisa nambahkan file, bisa ditambahkan file, bisa juga nanti tugasnya untuk kelas berapa. Kalau kelasnya sudah banyak bisa dicentang gitu, atau muridnya aja yang mau dipilih, misalkan ini bisa ada namanya ya gitu. Kemudian ini poinnya mau berapa, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh misalkan tanggal 16 ya, soal tanggal 16 kan. Nah tanggal 16, soal tanggal 16 today ya, mau jamnya jam berapa misalkan. Kalau ini jam 12 malam juga bisa, misalkan saya mau jam 02 PM. Nah gitu, jam 2 PM. Topiknya apa misalkan yang mau ditugaskan, kita bikin dulu topiknya. Misalkan topiknya di sini adalah renang. Lalu di sini kita kasih judulnya apa nih? Misalkan di sini adalah pronoun. Instruksinya apa? Maksudnya perintahnya apa? Misalkan bacalah file, downloadlah file video ini dan buat rangkuman ini misalnya. Oke, kita cari dulu filenya. Ini apa? Ini Google Drive kalau filenya di Google Drive. Link kalau filenya itu ada di online ya, atau ada artikel-artikel yang bisa dimasukkan. File ini bisa ada di komputer kita yang nanti bisa kita upload ke Google Drive-nya. YouTube atau video yang ada di YouTube-nya. Contoh yang saya mau pakai ini misalkan file ya. Tuh, ini contoh aja ya. Ini select for device-nya. Ini ada materinya. Misalkan saya di sini kelas 10 pelajaran pertama itu adalah pronoun. Nah, ini PPT-nya. Kita upload saja. Open. Nah, ini berarti sudah siap untuk diupload. Terus klik upload di sini. Tunggu sampai waktunya selesai. Oke. Nah, ini kalau udah dia lagi saving. Kalau udah begini udah aman nih. Gitu. Ini mau dipakai di kelas berapa? Misalkan karena Bapak Ibu baru punya satu kelas ya, satu kelas aja berarti. Kalau udah banyak kelas tinggal dicentang mau kelas mana yang dipilih. Misalkan kelasnya ini ya gitu. Tinggal diklik aja, nanti secara otomatis akan copy di sana. Oke. Hari ini saya mau satu kelas aja dulu. Tuh, nanti dia sampai saving, terus assign atau di bahasa Indonesianya tugaskan aja. Oke. Nah, tugasnya nanti akan ada seperti ini, tampilan murid pun akan seperti ini nanti ketika dicek ini tugasnya dilihat ada di bawah. Nanti ini PPT ini bisa di-download, misalkan kalau kita mau buka bisa juga seperti ini. Nah, ini bisa dibuka di sini, atau ini mau di mana bukanya itu. Ini nanti bisa di-download juga. Misalkan open ini window gitu ya. Nah, ini nanti bisa di-download sama anak-anak gitu. Jadi anak-anak pun bisa bisa mendownload materi ini gitu.
Nah, dimana untuk bisa melihat anak-anak yang sudah ngumpulin atau tidak, saya ada contohnya. Misalkan di sini kelas 10 TLM, kelas subnya ya. Nanti kalau udah banyak seperti ini, ada topiknya. Bapak Ibu ganti bikin topiknya aja. Kemudian misalkan di sini latihan komparatif degree, ini udah kelihatan yang ngumpulinnya 11 orang, yang belum ngumpulinnya 2 orang. Gitu. Misalkan view assignmentnya. Nah, gitu. View assignment nanti di sini ada file-file anak-anaknya yang udah dikumpulin. Instructionnya juga masih bisa di review sama kita. Itu ya. Dikarenakan ini kelasnya baru, belum ada muridnya juga, jadi anak-anak belum bisa ngerjain dong. Nah gitu, ini nanti diklik aja di bawah view assignment. Nah ini masih kosong karena belum ada muridnya gitu. Nah grade di sini nanti untuk melihat nilai anak di setiap latihannya. Contoh ya, ini 10P3 ini udah ada muridnya, udah ada tugas-tugasnya. Contoh kita grade itu. Nah di sini ada apa namanya latihan-latihannya, komparatif degree latihan 3, komparatif degree gitu ya. Ini semua udah dikerjain. Nah kalau yang kosong begini ini belum dikerjain nih, yang missing begini nih, ini juga sama nih, belum dikerjain gitu. Jadi semuanya kerangkum. Memang kelemahannya itu kita nggak bisa ngedownload file Excelnya ya di sini tuh gitu, nggak bisa ngedownload file Excelnya. Contoh di sini ada tugas komparatif. Nah ini ada filenya, ada file yang udah dikumpulin sama siswa, semuanya ada di sini gitu. Gitu. Oke, gitu aja untuk sharing hari ini Google Classroom. Nanti kita akan belajar juga Zoom itu cara membuat meetingnya, cara mengundang dan lain sebagainya gitu. Nah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan punya tutorial Microsoft Series dimana itu learningnya powerful ya. Ada juga tuh website yang bisa kita gunakan sebagai learning. Oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.